Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Wilayah Lumajang, Jawa Timur melaporkan peningkatan jumlah ternak sapi yang mati akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Para peternak mengatakan sebelum mati sapi ini terlihat sakit dengan gejala PMK. Jumlah sapi mati akibat terpapar wabah penyakit mulut dan kuku di Lumajang, Jawa Timur terus bertambah. Satu sapi milik warga desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Lumajang kembali mati. Sebelum mati, sapi ini sakit dengan gejala PMK seperti mengeluarkan cairan dari mulut serta kaki lumpuh, tidak bisa menopang berat badan. Puluhan warga beramai-ramai menggotong sapi milik Bu Amar yang mati akibat terjangkit wabah PMK ini. Sapi betina ini terpaksa dikubur di belakang rumah pemiliknya agar mempermudah proses pengangkatan karena ukuran sapi besar dan berat. Sempat diobati gimana, Pak? Sempat diobati sama Pak Bupati. Sempat ke sini juga? Ya. Sudah disuntik juga, Pak? Sudah disuntik. Terus matinya tadi ini ya? Iya, tadi ini. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mencatat, hingga 18 Mei 2022 sebanyak 670 ekor sapi terpapar wabah PMK, 9 kambing juga terpapar wabah PMK, dan 9 ekor sapi dengan gejala PMK. Bupati Lumajang meminta para peternak untuk tidak panik dan menjual sapi yang sakit dengan harga murah, lantaran tingkat kesembuhan sapi yang terpapar PMK juga cukup tinggi. Beberapa tempat kandang yang indikasi penyebaran penyakit mulut dan kukunya sangat cepat. Termasuk punya Pak Sutresno ini beberapa hari yang lalu meninggal. Secara umum ada yang meninggal iya, tetapi bahwa yang sembuh banyak iya. Para peternak juga diminta untuk lebih meningkatkan kebersihan kandang mereka, pemberian vitamin dan diberi minuman tambahan alami. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya pemirsa, beberapa wilayah terdampak juga melakukan penanganan pertama atas wabah PMK, salah satunya Boyolali, Jawa Tengah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi Pemkab Boyolali yang cepat tanggap mengatasi problem penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini. Mentan juga memastikan wabah ini tidak mempengaruhi pasokan ternak untuk Idul Adha. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau langsung belasan sapi milik peternak di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah yang terjangkit penyakit wabah PMK. Mentan berdialog dengan pemilik sapi dan sejumlah dokter hewan yang tengah melakukan pemeriksaan. Mentan mengapresiasi Pemkab Boyolali yang cepat tanggap dengan permasalahan PMK. Saat ini sapi yang terjangkit wabah PMK sudah membaik. Saya berharap tentu saja PMK hadir, tapi kita tidak boleh panik berlebihan. Kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Ada instruksi kita untuk semua jajaran Dirjen Peternakan dengan tentu provinsi dan kabupaten untuk siaga 1 14 hari untuk mempersiapkan semua langkah yang terbaik. Mencegah penyebaran wabah PMK, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Jawa Tengah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pasar Hewan Jelok Cepogo. Selain penyemprotan, Disnakan juga melakukan pemantauan secara ketat sapi yang masuk ke pasar hewan. Pedagang diharap berhati-hati dengan sapi yang masuk dari luar daerah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo optimis penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia saat ini dapat dikendalikan. Namun Mentan juga mengingatkan ini butuh keterlibatan aktif dari seluruh pihak. Menteri Pertanian pun mengatakan ada beberapa strategi yang saat ini diberlakukan dan kita akan bahas lebih dalam sore hari ini dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah hadir bersama kami dalam studio MNC News. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Kondisinya sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Selamat sore pemirsa sekalian. Iya, tampaknya Bapak memang dalam beberapa pekan terakhir ini keliling ke wilayah-wilayah yang terdampak oleh penyakit mulut dan kuku pada sapi ini ya Pak ya. Ya. Sejauh ini bagaimana Pak penanganannya? Memang PMK ini atau wabah PMK bagi hewan ini salah satu wabah penyakit yang paling ditakuti di dunia. Salah satu. Dan Indonesia termasuk
salah satu negara yang bebas PMK. Sebenarnya. Ya, dan itu ditetapkan kurang lebih 32 tahun yang lalu. Kita pernah terjangkit 100 tahun yang lalu dan seterusnya. Dan kita merasa sangat aman di 32 tahun. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan sebelum Idul Fitri, beberapa hari sebelum Idul Fitri, ternyata ada PMK yang masuk di Jawa Timur, di Aceh, seperti itu. Dan dengan segala keseriusan dan kemampuan tanggap kita, memang kita sudah berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan langkah-langkah intervensi pada daerah-daerah terjangkit. Namun memang seperti dugaan dari semua expert dan pengalaman dari berbagai negara, terutama katakanlah di Afrika, di Jazirah Arab, dan di Eropa sendiri, termasuk di Asia, pengembangan ini sangat akseleratif, sangat cepat. Karena wabah ini bisa melalui airborne, melalui carrier, dan kontak. Oleh karena itu memang satu hari sesudah Lebaran semua aktivitas Kementan itu sudah tercurah kepada bagaimana melakukan intervensi untuk memblok perkembangan dari penyakit ini. Ketika laporan pertama muncul dari Jawa Timur Oleh ya Pak karena ya? itu yang pertama regulasi kita udah lakukan dan berbagai petunjuk teknis termasuk menetapkan daerah-daerah awal pandemik atau yang terjangkit. Jawa Timur sesuai surat gubernurnya, Aceh sesuai surat gubernurnya, di Aceh 2 kabupaten kita tetapkan, dan di Jawa Timur ada 4 kabupaten. Ada 4 kabupaten, Aceh 2 kabupaten. Nah, itulah yang ditetapkan sebagai daerah merah. Dalam perkembangan daerah merah itu kemudian ternyata memang sudah karena ini lalu lintas hewan kan jalan terus ya. Betul, distribusi ya. Distribusi apalagi kita habis Idul Fitri. Dan kita catat dalam data kita sesuai laporan yang ada dan validasi dari laboratorium yang kita miliki, jadi veteriner farma kita atau lab-lab link dan puskeswan ternyata sudah berkembang sampai 15 kabupaten yang ada. Oleh karena itu saya ingin mengawali bahwa memang PMK ada, tapi dari data yang kita miliki memang perkembangannya ada, tetapi jumlah kematian sangat sedikit dibandingkan di negara lain dan apa yang pernah kita capai. Oleh karena itu PMK ada, tetapi bisa kita sembuhkan. Dan PMK yang ada ini sesuai dengan semua pertimbangan kesehatan dan lain-lain, tidak membahayakan manusia. Dua dulu clue-nya. Jadi kita harus ada hashtag seperti itu kan. Tadi itu yang dibahas oleh masyarakat sih Pak. Ini berbahaya nggak sih buat kita-kita gitu makan daging sapi? Jadi tidak berbahaya bagi manusia, tidak menular pada manusia, tetapi kita harus waspada karena ya kita butuh hewan yang banyak kan untuk nutrisi kita. Dan jangan sampai, karena ancamannya juga besar, kalau ini terlambat ditangani, memang bisa berbahaya. Fatal ya? Fatal. Tetapi saya lihat dari data yang kita miliki, kalau bisa tayang sedikit saya sharing slide, dari peta yang kita miliki misalnya, ya daerah yang hijau yang sama sekali tidak terkontaminasi itu lebih banyak gitu loh. Kan begini, 15 provinsi, tapi cuma 48 kabupaten. Satu Jawa Timur yang begitu banyak, puluhan kabupatennya, hanya 4, termasuk Lamongan, ya kan? Kalau di Aceh begitu banyak, ternyata hanya dua kabupaten. Jadi kira-kira begitu. Oleh karena Jadi itu, tidak perlu paranoid ya, tidak Pak perlu Menteri? panik. Yang penting tidak boleh panik, tapi segera tanggap. Antisipasi. Salah satu tanggapnya itu tentu ya semua protokol harus bisa dilakukan sesuai petunjuk dari berbagai surat edaran yang dilakukan oleh Kementan melalui Dirjen Peternakan. Saya mau kasih lihat dari sharing data yang ada. Jadi yang hijau itu berarti tidak terkontaminasi. Yang kuning itu ada datanya, sudah masuk laporan, tapi belum diverifikasi lab yang benar. Ya, jadi sudah baru ada laporan. Gejala klinik ada, tetapi PCR-nya belum. PCR kalau COVID kan PCR, ya positif atau negatif masih dalam proses. Kita anggap aja itu sudah ada. Jadi Kementan itu menganggap yang daerah kuning sudah dalam daerah
waspada satu. Biar lebih cepat Iya. antisipasinya aja Dan ya Pak daerah ya. merah memang daerah yang kita tutup dengan kuat gitu. Oke. Oleh karena itu dalam pendekatan yang ada oleh Kementan itu kita membangun 3 agenda. Agenda darurat, SOS. Jadi ada daerah SOS. Daerah merah itu totally SOS. Oke. Nah, SOS-nya ini dalam bentuk seperti apa Pak Mentan? Artinya semua intervensi obat-obatan, semua kekuatan tenaga medis kesehatan, semua perlakuan protokol untuk lockdown itu sudah dilakukan dan penyuntikan serta pemeliharaan secara intensif dilakukan. Oke, Ya. Ini semua berarti- sudah ada protapnya, tentu itu yang garis besar. Dan penyuntikan yang ada selama ini kelihatannya seperti itu, bahwa hanya dengan intervensi vitamin, intervensi antibiotik, karena intervensi analgesik, yang tadi lumpuh, yang tadi layu, yang tadi nggak mau makan, Bangkit lagi. yang tadi meler, Ya, kayak orang lagi sakit, bener lagi ya? sakit. 2 hari intervensi pertama masih belum. Suntikan kedua atau 2 hari kemudian, setiap 2 hari disuntik, dan udah mulai mau makan. Suntikan ketiga dia ya berproses sembuh. Oke. Kalau dia sembuh, udah makan, udah lincah, apakah itu sudah dianggap sudah bebas? Belum. Oke. Karena kita harus menunggu 2 kali 14 hari karena masa inkubasinya 14 hari. Jadi ada karantina juga ya Pak Menteri? Artinya nggak boleh keluar dari daerah Lokasi. itu. Bahkan kita tutup lokasi itu dijaga oleh tentu posko kesehatan, posko kita atau krisis center. Kan kami udah buat krisis center. Di setiap kabupaten ada, provinsi ada, nasional ada. Dan menutup areal daerah merah itu ada daerah merah, daerah kuning, daerah hijau itu tadi. Daerah merah itu radiusnya 3 kilo, tidak boleh ada yang masuk keluar tanpa perlakuan, Oke. tanpa protokol. Nah, manusianya atau peternaknya juga keluar Manusia masuk? dan ternak nggak boleh keluar. Oke. Ya, jadi seperti itu. Dan Benar-benar sekarang ini ketat sudah ya, berjalan. Pak Menteri? Cukup berjalan dengan baik, sehingga hampir saya tidak mendengar lagi secara langsung ada kematian yang bersifat massal. Oke. Ya, satu persatu tentu ya nggak ada PMK juga ada yang mati kan. Tetapi secara umum perlakuan dalam apa yang ada sudah berjalan. Saya Dan kira tidak masuk dalam standar yang bisa disebut sebagai wabah begitu sebenarnya ya Pak Menteri ya? kita sebut aja wabah, Wabah. karena kalau ini tidak Bentuk antisipasi. hati-hati atau Bentuk kita kehati-hatian. abai, ya dia langsung menjalar karena cepat banget. Oke. Dia Oke. airborne, jadi dia airborne. Makanya kalau ada orang yang masuk ke kandang atau ke daerah itu harus steril baru dia keluar. Oke. Kalau dia tidak steril, tidak disemprot tidak berkenan keluar ya? disinfektan dan lain-lain sebagainya, pakaian yang dia pakai menjamah yang pernah terkontaminasi Juga harus sterilisasi. dia bawa keluar, ini carry. Oke. Dia carry lagi ke tempat lain Nah, gitu. carrier-nya ini atau virusnya ini bisa menginfeksi manusia atau cuma ke Sama hewan sekali tersebut? ke manusia tidak. Oke, jadi sebenarnya aman ya, Aman Pak dan Menteri? jangan panik. Nah, sekarang persoalannya memang kadang-kadang ini didramatisir juga oleh pedagang-pedagang kan. Ya, parno, ini supaya ini ketakutan. akhirnya yang mestinya jualnya 30-40 juta dijual Jadi 10 juta. turun, Gitu. Karena mau buru-buru takut ini menjangkit. Jadi ada juga dramatisasi seperti itu. Tanpa dasar, tidak bertanya sama dan ahlinya. Itu. Oleh karena itu memang yang dilakukan oleh gugus tugas yang ada gugus tugas nasional, provinsi dan kabupaten, salah satunya adalah sosialisasi Oke. bahwa PMK ada dan bisa diobati. Jadi Ya. harga daging yang saat ini lagi katakan terimbas ini akan normal lagi begitu ya Pak targetnya Harusnya ya Pak ya? normal, harusnya normal. Ya, dan dari peta yang kita lihat tadi kan daerah hijau jauh banget itu. Prosentasenya komparasinya lebih banyak. Nggak. Jadi yang terkontaminasi itu dan yang mati itu di bawah 1%. Jadi kalau di data yang ada itu bahkan hanya di sekitar berapa ya? Yang mati itu 1% lah. Oke. Sebenarnya Rendah memang banget tidak ya, terlalu dibandingkan signifikan. jumlah yang terkena misalnya 4.000 ekor, yang sembuh sekian ekor, gitu. Jadi
kesembuhannya cepat, Betul. bagus, kematiannya di bawah 1%. Nah, yang penting mitigasinya seperti itu ya Pak Menteri ya. Mungkin kalau misalnya bisa ada imbauan nih untuk para peternak yang mungkin belum teredukasi dengan menyeluruh. Kira-kira kalau misalnya ada gejala yang muncul pada hewan ternaknya, penanganan seperti apa yang bisa kita lakukan Pak pertama Yang kali? pertama memang gugus tugas sudah ada. Lapor dulu ya Pak karena ya. itu gugus tugas yang ada di kabupaten atau krisis center PMK yang ada di kabupaten, di provinsi, saat ini mendampingi semua peternak kok. Oke, lapor Oleh dulu karena kita ya. itu juga terbuka kepada siapa saja yang melihat ada gejala PMK, tinggal melapor di provinsi, melapor di kabupaten, melapor di provinsi, boleh juga melapor kita, dan memang kita sudah buka ya katakanlah kotak pengaduan untuk itu. Yang kedua, bagi mereka yang sudah terkena ada konsultasi yang bisa dibuka setiap hari. Oke. Nah, di dalam protap-protap atau protokol yang kita bangun, mendeteksi kabupaten setiap hari. Memvalidasi deteksi satu kabupaten ini ke provinsi hari kedua. Jadi 2 hari sudah ada pertemuan. Oke, berarti Dan- langsung ke lapangan iya, ya. dari provinsi ke nasional per 3 hari. Sehingga akurasinya kita dan kita serbu. Kita serbu. Semua Alhamdulillah. di-provide ya Pak ya. Iya, ini kan ya artinya jumlahnya tidak banyak banget dibandingkan dengan kondisi yang Ya alhamdulillah berarti mitigasinya sudah efektif seperti itu Iya, Pak Mentan. iya. Pak Mentan juga kemarin kan sempat sidak ya ke beberapa wilayah yang terdampak ya Pak ya. Mungkin melihat sendiri bagaimana sih sebenarnya kondisi dari sapi-sapi yang katakanlah terpapar seperti itu. Bisa nggak sih Pak mungkin ketika sapi-sapi tersebut terpapar kita punya semacam apa ya identifikasi bedanya apa sih dengan sapi-sapi yang masih sehat seperti itu Pak? Oleh karena itu sosialisasi dan pendampingan dengan krisis center, termasuk dalam krisis center itu orang-orang yang terkait dengan sehari-hari menjaga peternakan atau dinas peternakan, kemudian dokter-dokter hewan itu sudah diterjunkan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dalam bentuk pengelompokan dari informasi langsung dilakukan, sosialisasi melalui leaflet sudah dilakukan. Ada ya bahkan, Jadi oke. kalau saya untuk sementara merasa ini semua sudah dalam proses yang baik, walaupun tentu menangani jutaan seperti itu ada Betul. saja yang bisa lepas kalau kita tidak hati-hati. Tetapi saya merasa dari 16 daerah atau provinsi yang terkena, apalagi di 45 sampai 48 kabupaten yang terkontaminasi, semua dalam kendali Aman kita. begitu, bisa dikendalikan Dan seperti itu ya. peternaknya langsung kita. Bahkan di Banten kemarin dari semua yang kena sudah sembuh, Pak. Oke. Dan tidak ada kasus lagi. kematian. Kami mengatakan tidak ada. Oke. Itu orang di Oke. sana mengatakan begitu. Great news. Kadisnya bilang begitu, gubernurnya bilang, apakah kita sudah mengatakan itu sudah selesai? Menurut saya tidak. Karena kenapa? Kami di Kementan masih memperlakukan 2 kali 14 hari dengan siaga 1. Isolasi tersebut begitu. Isolasi dan pendekatannya, walaupun tidak harus membuat kepanikan sehingga ya berdampak pada tata niaga, perdagangan hewan, dan bikin takut-takut orang lah kira-kira gitu. Kan sudah ada terulang segitu sejarahnya ya Pak, Iya. ketika penyakit masuk ke Indonesia, kemudian ada panic attack masyarakat, kemudian ya jadi berimbas kemana ke segala sektor. Berarti untuk masyarakat nih Pak, dan mengingat bahwa Idul Adha kan akan jatuh dalam beberapa waktu ke depan ya, bulan Juli Pak gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir ya Pak ya, harga daging ini akan aman, kemudian juga kondisi sapi-sapinya sehat Pak untuk kita konsumsi. Begitu ya Pak ya? Saya kira yang paling saya merasa sesuatu yang punya arti dalam proses-proses dari intervensi kita adalah sekarang itu lab kita atau pusat veteriner farma kita di Surabaya. Pusatnya? Iya, di Surabaya menemukan serotype dari virus ini. Serotype O, bla bla. Dan dari serotype itu kemudian kita akan buat vaksin sendiri. Oke. Ini adalah pertama kalinya di Indonesia begitu Ya, Pak? tentu saja kita akan buat vaksin sendiri. Vaksin PMK? Kita mungkin kalau dalam kondisi darurat masih mungkin ada vaksin dalam jumlah yang sangat terbatas diambil dari negara lain. Oke.
terbatas, tidak ada perdagangan di situ. Negara apa Pak kalau boleh tahu? Kita lagi cari yang cocok. Karena kalau kita ngambil vaksin dengan serotype yang berbeda, itu menambah virus. Siap. Ya. Jadi tidak cocok. Oleh karena itu kita akan buat, dan ini dibuat sendiri oleh Kementan. Nah, tentu saja sesudah itu kita akan masuk dengan agenda kedua, agenda temporary. Temporary adalah penyembuhan yang sakit dan masuk ke agenda recovery. Semua yang mau dipotong, semua yang mau dikonsumsi harus selesai vaksin. Oke, tersertifikasi, dijamin begitu ya Pak ya? Nah, oleh karena itu memang ada perlakuan atau agenda aksi di tingkatannya dari 3 agenda itu 6 aktivitas. Yang pertama, posko harus betul-betul dalam proses yang hidup gitulah. Standby, ready pokoknya ya. Dan bisa menjadi katakanlah trading house terhadap semua yang ada. Ataupun namanya juga posko atau crisis center. Yang kedua, lalu lintas hewan seluruhnya dijaga. Oke, diawasi. Kalau tingkat kabupaten dipimpin langsung oleh bupati melalui posko kabupaten, kalau tingkat provinsi lalu lintasnya itu dijaga oleh posko provinsi bersama gubernurnya, dan tingkat nasional langsung saya pegang. Oke. Kementerian Pertanian. Tetapi tidak berarti dua-dua posko kabupaten dan provinsi jalan sendiri, karena kepala badan karantina dengan jajaran karantina Kementan mendampingi itu. Juga dengan pemerintah atau otonomi daerah masing-masing. Ya, tapi karantina kita mendampingi sehingga memang kita firm bahwa ini bisa dikendalikan. Yang kedua, distribusi obat-obat hampir seluruh Indonesia kami serahkan. Mau yang kena, mau yang tidak, walaupun memang ada prioritas-prioritas. Tetapi distribusi ini udah jalan. Semua daerah yang terkena 48 kabupaten di 16 provinsi itu sudah. Aman dapat semua. Tetapi rata-rata membutuhkan lebih kan? Betul. Karena baik yang kena dan tidak kena. Kalau vitamin Sama-sama kan perlu dijaga. diimun. Karena imunnya harus dikasih naik. Mencegah itu. Nah, kemudian kami sekarang dalam proses penyiapan vaksin. Tadi ya, Saya yang berharap sempat dalam 14 hari ini ada vaksin yang memang kita pakai pada daerah-daerah merah itu. Kita harapkan seperti itu. Sambil menunggu vaksin yang massal untuk seluruh Indonesia. Kemudian ada pelatihan. Jadi pada daerah-daerah yang kami perbantukan ya minimal 50 lah dokter hewan untuk menjaga itu, dan pelatihan ini terus berkembang kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada untuk mempersiapkan juga menghadapi kayak COVID aja. Ada penyuntikan dan lain-lain sebagainya. Ya tidak harus semua dokter kan, terbatas nanti. Betul. Dan itu akan dilakukan pelatihan-pelatihan termasuk tenaga inseminator, tenaga KB kami yang membuat kawin silang dan lain-lain itu diajarin menyuntik. Jadi menyeluruh ya. Jadi pelatihan-pelatihan akan ada. Kemudian yang terakhir adalah kita komunikasi, informasi dan edukasi kepada kelompok tani dan peternak itu terus dilakukan. Karena yang terkena kita berharap Kementan dan Dirjen Peternakan akan mendampingi untuk melakukan recovery. Berapa yang mati harus. Ya, ini saatnya tentu saja pemerintah, negara hadir akan lepas tangan ya di tengah-tengah kondisi yang ada. Sangat assuring, jadi peternak tidak perlu khawatir, dan kemudian juga nanti distributor dari harga daging ini juga atau distributor dagingnya juga tidak perlu khawatir, sehingga ya tadi konsumsi daging merah khususnya di Indonesia ini tetap terjaga ke depannya. Pak Menteri, terima kasih sekali atas informasinya, sangat-sangat melegakan. Idul Adha kita tidak perlu lagi menjadi paranoid, kita masih bisa konsumsi daging dengan aman seperti itu ya Pak Yan. Dan kita juga harapkan agar Kementerian Pertanian dan juga jajaran yang sedang ada untuk menangani wabah atau katakanlah tadi PMK ini tetap dalam kondisi sehat selalu. Pak Menteri, karena durasi yang sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali Pak Menteri sekali lagi atas informasinya. Kita harapkan vaksinnya lancar. Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya bersama kami sore hari ini. Sampai jumpa Pak Menteri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, MNC News Now masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.